live. Selamat siang semua. Sudah makan siang belum? Besok pas 15 pertengahannya. Udah masuk, mantap. Oh jadi harus sembahyang itu harus yang nggak boleh yang harus Hun pakai. ya, hari yang Su ya. Bukannya boleh? Oh boleh ya. Oh boleh lah, Hun Su都可以lah. Ini Tapi kenapa? harus 3. Nggak ngerti kalau ini buat apa sih? Buat mandi. Buat mereka siapa yang cuci mandi? muka. Buat mereka Buat atau buat Hauxiongti kita? ya. Hauxiongti lah. Udah, oke. Mau rebutan Habis ini. makan cuci tangan. Selamat siang teman-teman semua. Sebelum makan ya. Iya, sebelum. Apa kabarnya di bulan akhir bulan Agustus? Aha. Ya hampir akhir ya kan? Ya, tinggal 2 hari lagi menghitung hari. Kenapa menghitung hari? Bulan September masuk. Ada apa di bulan September? September ceria. September ceria, bulan yang baru. Oh, oke. Terus 2 minggu lagi pintu gerbang yang itu ono ketutup. Tutup. Jadi udah daftar. Udah daftar. Kok udah daftar? Jangan sampai nggak masuk loh ya. Adit lantai Jangan yang berapa? jangan tertinggal di Adit luar. itu bawa tanah lantai berapa? 13? Waduh, kayaknya Jangan tertinggal di tingkat luar. 13. Waduh, serem banget. Ini teman-teman bingung gitu lagi ngomong apaan. Gak apa-apa, nanti kita bakal jelasin ya. Sebenarnya itu lagi ngomongin soal apa gitu. Pintu apa gitu, bukan pintu sekolah, bukan gerbang sekolah. Juga bukan gerbang RTI gitu ya. Bukan, tapi Pintu teater. pintu teater Telah satu telah dibuka. Oh iya juga. Tapi bukan itu ya sayangnya ya. Bentar lagi kita bakal jelasin itu apa. Oke, kita mulai ya. Halo teman-teman pendengar RTI dimanapun berada, apa kabar? Hadir dalam acara obrolan RTI SI bersama saya Amina. Saya Yunus Henry. Dan saya Aditya. Oke, di hari ini hari yang cukup ceria, cukup Ceria. panas. Oke. Dan juga sebentar lagi dari kantor RTI sendiri juga akan menggelar ritual sembayang. Waduh, sembahyang apa? Sembayang apa itu? Jadi setiap tahun sepertinya ini salah satu ritual Tradisi. yang wajib ya, dan di RTI juga selalu setiap tahun itu menghelatnya. Kemudian juga dengan skala yang sama, ada makanan, ada juga mungkin ciki-ciki lah, ada minyak. Ciki-ciki. Snack. Snack maksudnya makanan ringan nggak tahu. Kerja joget ciki-ciki tuh kan? Caca. Ya, ini otaknya sama, sefrekuensi. Oke. Satu frekuensi. Sorry, maaf Ya, tadi jadi bilangnya tiap snack. tahun ya hampir ada. Jadi itu adalah ritual yang disebut dengan putu. Putu. Oke. Dan Jadi itu ritual apa itu? Untuk apa? Fungsinya? Itu adalah sejenis sesajenan ya, sembayangan kepada Hauxiongti Hauxiongti. atau arwah-arwah yang kan belum lama ini kan kita juga sudah menyampaikan bahwa pintu neraka sudah dibuka. Oke. Jadi selama 1 bulan ini saudara-saudara baik ini ada di dunia fana. Oke. Iya, jadi ikut bersama kita dan di mana kita sebagai orang, jadi orang itu harus berbuat kebaikan, bertutur kata baik, termasuk juga menyambut mereka. Oke. Tidak menghina mereka, bahkan juga menyambut mereka dengan memberikan Hauxiongti namanya. sesajenan. Bahkan sebutan namanya udah pakai Hauxiongti gitu. Iya. Jadi nggak boleh disebut dengan saudara kata baik. koi atau apa ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang lebih baik atau Hauxiongti. Iya. Dan kalau lagi putu seperti ini ya, sebenarnya banyak sekali beberapa hal dan juga beberapa pantangan ini yang dipercaya ini harus dilakukan dan atau nggak boleh dilakukan ya saat putu berlangsung. Seperti apa pantangannya? Seperti misalkan untuk persembahan-persembahan ya, itu misalkan boleh menggunakan yang vegetarian atau yang non-vegetarian juga boleh. Iya. Ya, kemudian juga menggunakan makanan seperti yang cepat saji ya, seperti makanan ringan, kemudian juga minuman snack, kotak, mie instan, biskuit gitu ya. betul. Nah, biasanya itu ada yang disebut dengan sansen. Ya, sansen. Jadi ada 3. Kenapa harus 3 jenis ya? Nggak tahu sih dari dulu kayak gitu ya. Iya. Emang 3 jenis tradisinya itu begitu daging kali. kan? Daging. 3 daging, ada ayam, B2, B2 sama ikan. iya, Dan Oke. biasanya itu B2 itu yang yang gede-gede samcan ya, itu. yang besar-besar itu loh biasanya. Sancan, Samcan. biasanya Iya kan? sancan, 3 lapis. Tiga lapis. Kalau dulu ada yang sampai menyajikan kepala. Oh, Ya, iya, iya. Iya. Tapi yang lucunya juga sansan ini juga digunakan untuk sembahyang leluhur ya. Jadi kalau misalkan lagi Imlek gitu ya, sembahyang leluhur,
biasanya juga menggunakan sanseng, dan untuk putu ini ternyata juga boleh menggunakan sanseng. Amina jadi pengen tanya sama Sufu Yunus. Jalan Iya. nggak berani. Iya, Su. gimana Enggak, Suhu kan udara. biasanya kan yang disebut dengan sansen ada 3. Iya. Terus biasanya untuk gelas pun, gelas Ah. minuman biasanya tuang arak itu juga 3. Iya juga 3. Kadang-kadang hio juga Juga 3. nancapnya 3. Iya. Mengapa ya? Nggak tahu. Makanya 3 tuh kayaknya kesannya tinggi gitu ya. Menghormati ya, oke. enggak sih? Oh, Oke. nggak tahu, kita mungkin saja nanti kita coba teliti Kan lebih sering mendalam banget lagi. kan kalau misalnya kalau sembahyang, Iya sih, tiga, misalkan tiga, kalau tiga. sembahyang di wihara gitu, kalau misalkan dewa utamanya itu pakai 3. Nanti yang dewa-dewa yang di Satu, sampingnya satu. satu. Ya tergantung Aku tahu. itunya. Aku Apa? tahu. Apa? Karena kalau misalnya cuman berdua dia nggak bisa di tengah. Dia harus dewa tertinggi itu maunya Di tengah. 3. Gitu. Oh, Jadi gitu ya. pas di tengah gitu. Iya. Mungkin ya. Mungkin sih. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ya seperti tadi Kak Yunus bilang sih, mungkin dari tingkatnya gitu loh. Iya. Siapa yang paling tinggi otomatis ya 3 kan, otomatis Iya. kan kayak Tuhan yang Maha Esa atau gimana kan 3. Iya. Ataupun raja itu Harus kan 3. harus 3 sih, Tapi saya uniknya 1. lagi ya, kalau misalkan untuk persembahan buah, misalkan buah ya sebagai sembayang gitu ya ke wihara, mempersiapkan apel gitu ya, itu nggak boleh ganjil, Oh, harus genap. oke. Nah uniknya di sini. Jadi nggak boleh 1, nggak boleh 3, jadi harus Harus 4, 2 atau 4. Apakah ada Oke. artinya? Kalau ganjil itu bukan angka yang bagus. Nggak ngerti juga ya. Jadi mah kalau untuk buah biasanya kalau misalkan persembahan buah, kalau misalkan sembahyang dewa katanya nggak boleh ganjil, harus genap. Bahkan untuk variannya juga harus genap. Genap. Jadi Iya. kalau misalkan pisang, apel, dua varian, Oh, kalau mau Dua-dua. 4. Macamnya 4. macamnya Oke. 4, jumlahnya juga genap. Oke, jadi ada banyak sekali pantangan yang harus diituin ya. Contohnya Termasuk saja juga jumlahnya, harus Jenisnya. genapnya, kemudian jenisnya juga. Jadi Buah mungkin apa yang tidak boleh? buah apa yang tidak boleh? Kayaknya Kalau semua buah apa? boleh deh. Kalau apa? Fengli. Oh, kalau yang terkenal putu ya? Heeh. Oh, kalau putu iya. Oh iya, nanas nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Why? Fengli itu Kenapa? onglai. Jadi Ya, kayak onglai ya. dia Oh, wang lai. Laya. meminta dia untuk datang. Nana, pisang juga nggak boleh kan? Oh, pisang juga nggak Bukannya boleh. Nggak kimcio tahu. mah kimcio. Oh, jadi Kimcio itu bahasa apa? Thai. Cio itu Cio, ajak. ajak. Oh, Ajak jadi ke sini. Kimcio. Oh, jadi Katanya dengan sih. kalau kita taruh buah begitu seakan-akan kita tuh kayak lagi ngajak mereka gitu. Intinya begitu ya. Iya, Karena ada. nama sebutan dari pisang itu atau nanas itu. Waduh. Seakan-akan itu lai. Jadi Datang. Oh, Jadi Onglai, nggak boleh onglai. sembarangan teman-teman ya. Bahkan itu Iya. buat sesajiannya nggak boleh gasal. Jadi biasanya apa aja sih? Jadi apel. Biasanya tuh lebih sering lihat ya itu kayak ciki-ciki snack, kemudian kayak Minyak lah, mie, keras lah. minyak, biskuit, Minuman ya yang gampang-gampang kotak. begitu sih. Ya yang lebih biasanya. aman ya. Ya jadi intinya mungkin di sini kita juga ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, mungkin beberapa waktu ini banyak sekali mungkin dari toko-toko atau rumah-rumah ataupun bahkan perusahaan-perusahaan itu bakal menggelar ritual satu ini namanya putu ya, ataupun kayak pai-pai lah sembahyang kayak gitu. Mungkin juga ada pantangan kan ketika ada orang yang sembahyang begitu, kita sebagai orang yang tidak mengerti juga jangan ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu. Iya, Pada saat begitu. betul. Ya jadi kita juga harus menghormati budaya mereka. Soalnya katanya misalkan kalau katakanlah nih ya, di depan rumah saya ada orang yang lagi sembahyang, kemudian dalam hati kita pikir ini orang ngapain gitu kan. Nah ketika masa sih masih percaya begituan di zaman sekarang ini begitu kan. Nah biasanya kalau omong kosong begini biasanya katanya nih yang itu Hausyong Ti nah bakal marah kemudian bakal ngikut kita gitu loh. Nah apalagi kan sekarang lagi bulan hantu sesuai dengan judulnya Iya. bulan hantu. Iya. Serem sih emang, juga banyak pantangan-pantangan juga ya, dan juga beberapa benda-benda ya yang boleh disembayangin dan juga yang nggak boleh disembayang. Iya. Dan juga kalau sembayang putu itu juga meletakkan baskom, kemudian berisikan handuk. Oh iya. Handuk, Iya. iya. Nah, itu awalnya Yunus nggak tahu buat apa. Baskom itu isinya air dan handuk. Amina juga baru setelah tiba di Taiwan baru melihat. Dan teman-teman kan juga bisa melihat itu ya, Iya. iklannya PX Smart ya. Oh ya. Itu kan juga ada kan. Iya, ada. Nah, ini dipercayai sebelum mereka menyantap makanan-makanan yang disajikan, mereka bisa mandi dulu. Jadi Oke. bersihkan bilas muka, membersihkan tangan, baru menyantap sesajenan yang dipersembahkan. Ya, jadi kita jangan asal menggunakan air itu untuk cuci tangan teman-teman ya. Bukan, Iya. Kirain itu buat adalah untuk iya, bener kan? Kalau di Indonesia kalau kita mau makan siapnya apa? Kan Mangkok ada. Air kobokan. air gitu kan? Air kobokan. Ya kan begitu. Nah, kalau di sini bukan teman-teman, itu untuk yang lain ya, untuk teman-teman Hausyong kita Tea. yang lain, Hausyong Tea gitu loh. Nah, selain itu masih ada buah, Iya. snack, minuman, kemudian juga ada hio dupa, Iya. atau juga uang kertas, uang arwah. Waduh, oke. Iya sih. Jadi Tapi sekarang udah jarang sih ya. jarang, Iya, jarang. jarang. Heeh. Jarang. Cuman di rumah Amina itu masih banyak. Oh
Oh, Masih banyak yang pasti tetap membakar uang arwah ini. kalau di tempat kerja saya yang dulu sih ada sih, habis udah selesai sembahyang, pai-pai itu bakal bakar kertas-kertasnya begitu. Mm-mm. Jadi tujuannya kan biar ini ya, Ya, buat kamu gitu loh. biar ada bekal lah mereka Iya, ya di gitu. alam sana gitu ya. Mhm. Ya dan juga kalau teman-teman perhatikan beberapa rumah ya mungkin itu juga sudah menggelar sembahyang putu itu minggu lalu ya. Jadi seperti di rumah Yunus sendiri itu juga sudah menggelar sembahyang putu. Jadi semua orang yang tinggal di bangunan tersebut itu turun ke bawah, kemudian membawa mungkin makanan ringan mereka, minyak mereka ya. Kemudian diletakkan di lantai pertama, kemudian sembahyang bersama-sama. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal yang namanya bulan hantu ini, kenapa sih dipanggil bulan hantu? Tadi kan udah bilang nih yang namanya Iya. pintu Pintu Teater. nerakanya nerakanya dibuka. terbuka. Kemudian Bukan terbukanya teater, berapa lama? Apakah setelah orang-orangnya Hongxiongti udah keluar semua langsung ditutup Tutup. atau gimana? Apakah ada Dibukanya jadwalnya? bisa keluar Only masuk ya. 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Berarti saja. sekarang ini masih dalam Dalam Posisi terbuka. jadi mereka terbuka lagi gitu ya. liburan musim panas lah istilahnya. libur. Lagi fangsu. Ini mungkin yang lagi nonton di Facebook ya, lihat layar ini mungkin kurang lebih kayak ada lah ya nuansa-nuansanya Iya, begitu ya. lagi Jadi liburan yang musim namanya panas. bulan hantu ini berlangsung selama 1 bulan. Jadi Iya. otomatis selama 1 bulan ini selain kita nggak boleh ngasal ngomong, sebenarnya itu masih ada pantangan-pantangan apa lagi nih Banyak ya. yang harus kita pantangan-pantangan. perhatikan ataupun jangan lakukan selama Bulan berarti hantu. tinggal 2 minggu lagi ya. Sebenarnya banyak sih ya. Banyak ya? Apalagi masyarakat yang masih memegang tradisi lama. Seperti mungkin tidak boleh keluar rumah malam-malam. Oke. Ketika matahari terbenam, Oh, iya, ada Maghrib suaranya ya, ya, ada suaranya. maghrib. serigala keluar. Iya, serigala keluar. Twilight ya kalau yang Jadi kalau ini versi Twilight. Ketika matahari udah terbenam, serigala udah keluar. Terus ngapain dong? Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Ah. Ya mungkin kan karena zaman dulu kan di mana lampu-lampu jalanan kan masih kurang, Oh, listrik iya. masih kurang. Iya. Ya kan gelap, nggak kelihatan. Ah. Ntar tiba-tiba jatuh ke sawah. Iya. Kemudian ngomong-ngomong soal gelap juga ada satu pantangan nih yang mungkin teman-teman boleh diperhatikan. Yaitu adalah ketika kita nih katakanlah memang lagi berjalan di jalan yang gelap atau Iya. sesuatu yang gelap, kemudian tiba-tiba ada ngerasa sesuatu di belakang. Oh, Ataupun apa ada itu? orang yang Apa memanggil itu? nama kita, Adit, Orang. Adit gitu. Orang. Ya pokoknya ada suara deh yang memanggil nama kita ataupun apalah kayak gitu. Adit. Iya, boleh. Kemari, Tuh langsung merinding loh saya. Aduh, gimana? Pernah ya ada pengalaman pribadi tak? Untungnya saya enggak. Cuma ini memang satu pantangan gitu. Maksudnya pada saat kita lagi jalan sendirian di jalan-jalan yang gelap ataupun yang agak tempat-tempat yang ngeri ya begitu ya. jadinya ya. Ketika kita mendengar suara ataupun ada suara yang memanggil nama kita, jangan terlalu cepat menoleh ke belakang. Ya. Oke, siapa kamu? Siapa kamu? Aku Jadi, tidak noleh. biasanya kita kan refleks tuh ada orang Adit, Siapa kan. gitu ya? Iya kan? Nah, jangan terlalu cepat menoleh gitu loh. Karena katanya Jadi kalau kita nolehnya lambat-lambat. slow jangan motion jangan gitu. Kalau bisa jangan noleh. Jangan ditolak, Jangan 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 dihiraukan. noleh. Soalnya kalau udah noleh berarti yuk kita ikutan bareng gitu. ketarik. Iya, soalnya kebetulan di RTI juga ada nih orang Taiwan nih. Salah satu pekerja di RTI, Xiong. Ya, kita panggilnya beruang gitu ya. Ada sempat begitu juga katanya. Di Dipanggil. RTI. Dia Bukan. Pas lagi Di di luar suatu sana. hari di luar sana ketika lagi malam-malam atau kayak gimana gitu. Terus udah gitu Dipanggil, besoknya dia langsung noleh. akhirnya Akhirnya sakit. dia sih nggak ngomong apa-apa. oh, Sakit Iya. leher. ada sakit nggak? Nggak tahu, saya nggak Oh. berani nanya. Aduh, serem juga kan. Tapi nggak ada orang. nggak ada orang. Serem kan? Oh. Serem sih. Iya. Dan juga kalau misalkan katanya kalau lagi bulan hantu begini ya, kalau kita mau manggil orang ya juga jangan menepuk bahu. Jadi jangan bikin orang kaget. Oke. Jadi katanya soalnya di dalam kepercayaan tradisi Tionghoa itu manusia itu punya 3 api. Jadi ada 2 di bahu, 1 di kepala. Jadi ketika kita bikin orang tersebut kaget, kita menepuk bahunya, kita Apinya itu berarti berkurang 1. Jadi api inilah yang melindungi tubuh kita, melindungi aura Yang satunya kita. tuh dipadamin. Dipadamin gitu, Kurang nggak boleh. seimbang berarti ya. Nggak boleh. Jadi katanya kalau misalkan eh. kurang 1 api aja itu bisa gampang terikuti Oh, sama Waduh. hal-hal kesurupan begituan. gitu ya. Iya. Mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang paling populer biasanya di bulan hantu kan ada juga tuh yang bilang tiba-tiba di tengah jalan, di pinggir jalan ada amplop merah, Oh iya, angpau. itu juga nggak boleh. Nah, ya. ini ada ceritanya nih. Gimana nih suhu? Iya, padahal Aminah pernah loh. Waduh. Pernah nemu angpau tapi itu pas Imlek sih. Oh, Iya. itu Ada mungkin yang angin jatuh. kejatuhan kali kalau Ada yang Imlek ya. jatuh. Oh, iya. Habis pulang dimarahin sama suami. Loh kok kamu ngambil? Pantang sih. Iya, Pantang sih. emang Kenapa nggak sih boleh. emangnya kalau kita ambil amplop merah ataupun Nanti kamu angpau? akan Karena dinikahkan. Waduh, kirain karena itu bukan milikmu. besok-besok Yang CCTV pertama, gitu Itu ya. bukan milikmu. Oke. Kamu akan dinikahkan ya, ketemu dengan calon pengantinmu.
Oh gitu, maksudnya di situ ada biodata orang gitu buat dinikahkan atau Jadi gimana? katanya Ada memang kalau rambutnya. ada rambutnya, Rambut. kukunya, Ada kukunya. Ini ada dalam arti mungkin bukan ada yang emasnya. bukan yang Ya. sesama alam manusia gitu. orang yang ini yang ingin mencari pengantin tadi yang Sebenarnya bagi masyarakat Tionghoa zaman dulu, bagi orang yang belum menikah, Aha. terus dia meninggal, Iya. itu masih dianggap itu dia masih belum Belum dewasa sah. atau belum bisa ini apa reinkarnasi. karnasi, betul. Jadi dia wajib dinikahkan. Betul. Nah, jadi ada kepercayaan atau tradisi Hmm. di mana mereka itu menikahkan arwah tersebut. Iya. Oke. Ada juga yang menikahkan dengan ayam lah, Iya. dengan berbentuk ini binatang-binatang lain. Tiba-tiba merinding. Orang-orang dulu Iya. juga bahkan kalau misalkan nggak ketemu pasangan, mereka tuh bisa menikahkan dengan pengantin palsu, jadi kayak boneka Iya, gitu. boneka. Tapi itu Wah. nggak boleh ya, katanya itu malah bisa bikin keluarga tersebut itu bisa sial 7 turunan sih. Waduh, ternyata waduh Harusnya benar-benar banyak sekali ya pernikahan ritual. cerita dan juga pantangan Tapi yang bisa benar kita nggak sih temukan. ada yang benar-benar melakukan Kalau menurut saat cerita, ini? Saat belum. ini mungkin masih ada masih kali ada, ya. masih ada. Tapi waktu itu saya juga sempat nonton video berita sih, kayaknya ada orang Taiwan yang memang begitu kan, Iya, yang masih begitu. ada. Terus bersedia memang atas keinginan atau Karena waktu itu terpaksa? dia emang kayak nggak tahu juga, keambil gitu loh. Kemudian ujung-ujungnya pas di mimpinya ketemu sama dia. Wow. Gitu, Wow, aduh ngeri ceritanya juga ini. ya. Oke deh teman pendengar, untuk obrolan kita tutup sampai di sini dulu. Semoga saja informasi yang kita bagikan bermanfaat. Ya. Oke, dan kita lanjut lagi. Iya, kita lanjut lagi. Kayaknya teman-teman juga ada banyak yang komen ya soal terkait yang namanya bulan hantu ini. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu masih ada nih salam dari Kak Aura, katanya selamat siang ya dari Selamat Uters. bulan hantu. Selamat bulan Jangan hantu. ya, Nggak ada jangan selamat ya, bulan nggak ada hantu. ya. Gak, katanya selamat tengah siang dari Uters Dancer katanya. Oh, selamat Uters, siang. terima kasih ya udah hadir. Kemudian dari Bung Edi Setiawan bilangnya hadir juga. Top. Nah, kemudian juga ada Bung Rudi Hartono bilangnya hadir juga. Terima kasih ya sudah hadir. Kemudian juga masih ada ini nih ya, Sumainah Zara katanya besok pai-pai majikan. Iya, besok majikan Pak. Ya, besok emang yang ya emang Yang putu baru harinya. khususnya. Tapi banyak yang bisa mendahului Oke. 1-2 hari terlebih dahulu udah sembahyang putu. Apakah boleh setelahnya? Biasanya sih sebelum. Sebelum ya? Sebelum. Oh, jadi nggak boleh setelah. Sebelum. Tapi kalau Ulang tahun sebelum juga kayak begitu kan. Kalau di Taiwan mah sebelum ya, Iya. nggak boleh sesudah. Iya. Oke. Kemudian di sini juga ada salam dari Bung Teja Haryanto, katanya turut nyimak. Kemudian juga nih ya dari Sumainah Zara, bilangnya jambung juga nggak boleh pai-pai. Iya, jambu juga. Kenapa? boleh. Kalau siang Kayaknya itu kan ada kalau ada fonenim dengan bahasa Thai deh kayaknya. Ya. Oh. Artinya itu ngajak. ngajak juga. Iya, Oh jadi ngajak gitu nggak boleh. iya, jadi nanas, Nanas, pisang, pisang, jambu, jambu. apalagi nih Apalagi? yang taunya. Lupa deh. Nggak tahu. Ambil amannya beli aja ciki-ciki. Iya, jadi aja makanan ringan ya. Taumian ciki-ciki juga tadi. boleh, mie Oh, instan itu juga paling aman boleh. sih. Mie instan. Itu paling aman. Ini juga ada pertanyaan nih, weh. Ditanyakan kepada Kak Suhu Henry Yunus ya. Ya, silakan. Dari Elia Indrasini. Hmm. Boleh nggak sih makan makanan persembahan setelah selesai sembahyang? Boleh, kenapa enggak? Kalau dalam agama dalam kepercayaan Tionghoa ya, tradisi Tionghoa itu buah-buah yang sudah dipersembahkan itu boleh dimakan. Boleh ya. Malah itu bisa berkasih rezeki sih kan. Dianggap diberkati. ya. Diberkati. Sebenarnya ini mungkin tergantung dari keyakinan masing-masing. Pada umumnya bagi masyarakat Tionghoa Tionghoa. setelah mereka melakukan tradisi ini, makanan ini kan sudah dimakan, istilahnya sudah diisap oleh arwah. Ya, udah diisap. selesai. Nah, tapi ini juga membawa berkah Berkah karena buat kita kita. berbuat kebaikan, Iya. membantu mereka. Betul. Nah, Oke. ini tergantung dari keyakinan masing-masing. Ada mungkin juga ya umat Nasrani tertentu, mereka yang beranggapan bahwa karena mereka tidak percaya, jadi mereka tidak berani Ya. mengkonsumsinya. Oke, jadi intinya sih boleh, tapi tergantung ya keyakinan diri Iya, sendiri deh. iya. Kalau enggak ya jangan dipaksa. Betul, Ya. betul. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Suhu. Weh. Widih. Apakah beda nih persembahan untuk dewa dengan persembahan untuk Haoxiongti? Iya, beda. Beda sih. Beda. Jadi Dan ada apakah beberapa barang yang Auranya lebih positif jika makan persembahan dewa. Nah, Wah, kalau ini kurang. Setahu Yunus ya. Belum dideteksi. Setahu ya. Yunus sih memang kalau yang kalau dalam Ini kepercayaan pertanyaannya Coba, sangat coba. mendalam kalau sekali. Tangannya di mana dulu? Kalau kepercayaan tradisi ya.
Ya kalau dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa sih, kalau persembahan apa yang kita udah persembahkan itu Aha. kita bawa pulang, kita makan, kita pergunakan, itu malah mendatangkan keberkahan buat kita sih. Iya. Karena emang kan niat kita baik ya, seperti kata Kak Mina tadi, niat kita baik, kita Ya. ingin memberikan, membagilah bersama dengan seluruh penghuni alam semesta ini seperti itu. Jadi ya itu juga pasti akan berbalas kebaikan ke kita. Oke, jadi adakah perbedaannya? Kita juga masih belum Kita belum tahu belum ya. tahu, Belum, tapi ya. Ini intinya mungkin harus tanya yang lebih pakar lagi, Iya. yang Ada. lebih expert daripada suhu. Iya, karena saya sama suhu udara. ya kita nggak tahu. Tapi Tapi memang kalau memang bulan hantu ini memang banyak sih teman-teman yang harus apa istilahnya lebih hati-hati lah, karena di bulan ini aja Diperhatikan orang lah. Taiwan itu juga sangat sangat perhatian dengan bulan hantu ini. Misalkan yang menikah biasanya akan ditunda. Ya, Ya pindah kan? rumah. Pindah rumah juga pasti ditunda, barang. beli Ya. barang juga, beli mobil juga, beli Makanya- semuanya juga. Makanya Kenapa harus toko-toko ditunda? nggak laku. kenapa Ya. harus ditunda? Bulan itu nggak laku. Kenapa harus ditunda? Nanti +1 belinya. Gitu teman-teman. Apalagi kalau yang nikah katanya bukan tanggal atau hari yang baik ya. Iya, bukan. Kalau untuk yang Iya. nikah maka dari itu ditunda. Ditunda semuanya. Jadi ya di Taiwan cukup terasa sih ya kalau bulan-bulan hantu ini. Iya. Kayak misalkan malam nggak boleh jemur baju katanya. Harus udah diangkat-angkatin baju-bajunya. nggak Jangan boleh digantungin gitu ya. jemuran. Terus lebih kurangin berwisata air. Ya, itu juga. Naik gunung juga ya kan? Iya, Iya, sama. naik gunung. Ya sama semua. Jadi Hindari dulu. harus Tapi hati-hati. menurut Amina semakin modern zaman sekarang ya orang anggap aja itu tradisi dan mereka Ya, hanya hati-hati aja sih. hormati aja sih. Tetap berwisata air, tetap jalan di gunung, cuman tetap belanja beli perabot rumah juga ada. Tetap, Ya tetap. hanya aja ya sebagai tradisi dan mereka tetap menghormati. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk yang namanya bulan hantu ataupun festival bulan hantu ya. Semoga saja bisa memberikan wawasan ya dan juga Iya. yang pastinya menghibur teman-teman semua. Jadi Jadi kita- semua Pesannya ya. Iya. pesan dari Pak Edi. Ada lagi? Oh ya, sehubungan dengan ini Oh, ya, iya, iya, sejarah iya. perjalanan RTI yang sudah 95 tahun. Yeay, Wah. happy birthday Yaitu to you. RTI. Happy birthday to RTI. RTI. Happy Iya. birthday. Oke, mungkin setelah kita mengadakan satu ini ya Kegiatan acara ya. Ya. perayaan ya Perayaan untuk di sana. RTI SI, bakal secara khusus kita sampaikan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan RTI yang Gimana sih sudah RTI? dengan perjalanan sejarahnya mencapai 95 Wah. tahun. Lama Usia loh yang juga 95 sudah tahun ya. matang sekali ya. Jadi saksikan terus ya episode-episode obrolan RTI Jangan di lupa. pekan-pekan berikutnya. Ya, sampai Kita jumpa pamit dulu, semua. bye-bye. Bye-bye.